Perkenalkan, nama saya Ariel Ramdana Lili dengan NIM 60200122049. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul FLAIR, Framework untuk NLP Modern. Untuk latar belakang dari jurnal ini, yaitu yang pertama perkembangan NLP. Jadi jurnal ini membahas tentang perkembangan NLP atau Natural Language Processing yang berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam teknologi pemrosesan bahasa. Yang kedua, pentingnya embedding. Embedding adalah kata bantu untuk memahami konteks dan makna kata dalam berbagai aplikasi NLP. Yang ketiga, kebutuhan akan framework yang efisien. Seperti kita ketahui, untuk membangun natural language processing ini kita membutuhkan yang namanya framework untuk memudahkan kita. Ada banyak metode embedding seperti Glove, Word2Vec, dan BERT yang membutuhkan penyesuaian kompleks dalam arsitektur model. Yang keempat, di jurnal ini memberikan solusi, yaitu solusi pada framework FLAIR, karena pada framework FLAIR ini dirancang untuk menyederhanakan integrasi berbagai embedding dalam proyek NLP yang memungkinkan elektabilitas dan eksperimen. Selanjutnya, adapun teknologi dalam NLP, yaitu embedding. Kata klasik, teknologi seperti Word2Vec dan Glove telah lama digunakan untuk membuat representasi kata dalam ruang vektor. Embedding ini membantu model memahami kata berdasarkan konteks. Yang kedua itu embedding kontekstual, di mana model seperti BERT dan Elmo menawarkan embedding kontekstual yang lebih canggih. Setiap kata direpresentasikan secara berbeda tergantung pada konteks penggunaannya, meningkatkan pemahaman model terhadap makna. Adapun tantangannya, yaitu penggunaan berbagai embedding seringkali memerlukan perubahan arsitektur model yang kompleks, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam eksperimen NLP karena membutuhkan banyak pengaturan teknis. Selanjutnya, adapun masalah penelitian yang didapat oleh sang penulis, yaitu kompleksitas integrasinya. Penggunaan embedding yang berbeda seperti Glove dan BERT membutuhkan arsitektur model yang seringkali rumit dan sulit diintegrasikan. Yang kedua, yaitu keterbatasan framework NLP. Sebagian besar framework NLP belum mendukung kombinasi embedding secara efisien, sehingga memerlukan banyak pengaturan manual. Yang ketiga, kebutuhan fleksibilitas. Peneliti membutuhkan framework yang memudahkan integrasi berbagai embedding untuk mempercepat eksperimen tanpa mengorbankan kualitas model. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian jurnal ini, yaitu yang pertama, menyederhanakan penggunaan embedding, mengembangkan framework yang mudah diintegrasi berbagai jenis embedding seperti Glove, BERT, dan Elmo tanpa perlu perubahan arsitektur model yang rumit. Itulah FLAIR. Yang kedua, memberikan fleksibilitas untuk eksperimen NLP. Dengan menciptakan antarmuka terpadu, memungkinkan peneliti untuk melakukan eksperimen dengan embedding yang berbeda secara efisien. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi penelitian NLP, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengatur dan menjalankan model NLP dengan embedding yang berbeda. Lanjutnya, solusi yang ditawarkan oleh FLAIR. Yang pertama, yaitu antarmuka seragam untuk embedding. FLAIR ini menyediakan antarmuka sederhana yang memungkinkan penggunaan berbagai embedding secara mudah, seperti Glove, BERT, dan FLAIR embeddings. Yang kedua, yaitu stacking embedding.
Framework ini atau Flare ini mendukung kombinasi atau stacking dari berbagai embedding, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi peneliti untuk bereksperimen. Yang ketiga yaitu model 200 Zoo. Flare dilengkapi dengan model pralati yang dapat digunakan langsung untuk berbagai tugas NLP seperti Name Entity Recognition atau NER dan Sentiment Analysis. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu ataupun pada dalam arsitektur framework ini sendiri adalah menyederhanakan penggunaan embedding yang mengembangkan framework yang mudah diintegrasi berbagai jenis embedding seperti Glove, BERT, dan Elmo tanpa perlu perubahan arsitektur model yang rumit. Yang kedua, memberikan fleksibilitas untuk eksperimen NLP dengan menciptakan antarmuka terpadu yang memungkinkan peneliti untuk melakukan eksperimen dengan embedding yang berbeda secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penelitian NLP dengan mengurangi waktu dan usaha dan yang diperlukan untuk mengatur dan menjalankan model NLP dengan embedding yang berbeda. Selanjutnya yaitu metode penelitian dengan pengembangan model. Yang pertama, model trainer di Flare. Flare ini menyediakan model trainer yang membantu dalam proses pelatihan model dengan fitur-fitur seperti batch training, checkpointing, dan evaluasi otomatis. Yang kedua, seleksi hypermeter dengan menggunakan pustaka HyperRock untuk pemilihan hypermeter secara otomatis, membantu mencapai performa model yang optimal yang ingin. Yang ketiga, evaluasi dan validasi. Framework ini atau Flare ini memungkinkan evaluasi model terhadap data pengujian dan pengembangan secara efisien, memastikan hasil eksperimen yang akurat. Selanjutnya, fitur utama pada framework ini atau Flare ini adalah yaitu yang pertama, kemampuan stacking embedding. Flare ini memungkinkan pengguna berbagai embedding secara bersamaan, misalnya Glove dan BERT, BERT secara bersamaan untuk meningkatkan performa model NLP. Model 200 dengan model pralati. Flare ini menyediakan koleksi model pralati untuk berbagai tugas NLP seperti Name Entity Recognition atau NER dan Sentiment Analysis. Yang ketiga, downloader dataset terintegrasi yang mempermudah akses ke dataset NLP populer sehingga peneliti dapat langsung memulai eksperimen tanpa perlu mencari data eksternal. Selanjutnya, dataset yang didukung pada Flare yaitu yang pertama, dataset populer dalam NLP. Flare mendukung berbagai dataset populer seperti CONLL 2003 digunakan untuk Name Entity Recognition atau NER, Universal Dependencies untuk post tagging dan parsing dalam berbagai bahasa. Yang ketiga itu EMDB, dataset untuk analisis sentimen. Yang keempat, Track 6 dan Track 50. Dataset ini untuk klasifikasi pertanyaan. Yang kedua, pengunduhan otomatis. Fitur downloader terintegrasi memudahkan pengguna dalam mengunduh dataset ini langsung ke dalam framework, siap untuk digunakan dalam eksperimen. Selanjutnya, model yang siap pakai dalam Flare yaitu yang pertama, koleksi model pralati. Flare menyediakan berbagai model pralati yang siap digunakan untuk berbagai tugas NLP seperti Name Entity Recognition atau NER untuk mengenali entitas dalam teks. Yang kedua, Sentiment Analysis untuk mengukur sentimen positif atau negatifnya. Positive Tagging untuk identifikasi kategori kata dalam kalimat. Yang keempat, tugas spesifik lainnya seperti klasifikasi teks dan deteksi bahasa ofensif. Optimasi untuk CPU dan GPU. Tersedia model yang dioptimalisasikan untuk CPU dan GPU sehingga pengguna dapat memilih model yang sesuai dengan perangkat keras yang tersedia. Selanjutnya,
Hasil penelitian implementasi dalam FLAIR, yaitu yang pertama penyederhanaan proses penelitian NLP. FLAIR berhasil menyederhanakan integrasi dan penggunaan berbagai embedding yang membuat eksperimen NLP lebih efisien. Kedua, peningkatan akurasi pada tugas NLP. Kombinasi berbagai embedding atau stacking menunjukkan hasil akurasi yang lebih baik dalam tugas seperti Name Entity Recognition atau NER dan Post Tagging. Kemudian, penggunaan dan fleksibilitas. Fitur model pralatih dan downloader dataset memungkinkan peneliti untuk memulai eksperimen dengan cepat tanpa penyesuaian arsitektur yang rumit. Selanjutnya, kesimpulan pada temuan utama. FLAIR mempermudah integrasi embedding framework. FLAIR berhasil menyederhanakan proses integrasi berbagai jenis embedding seperti word embeddings, karakter embeddings, dan contextual embeddings. Yang kedua, FLAIR menunjukkan performa kompetitif dalam berbagai tugas NLP seperti Name Entity Recognition, Part of Speech Tagging, dan Text Classification. FLAIR menunjukkan performa yang kompetitif dibandingkan dengan framework NLP lainnya. Yang ketiga, kemudahan penggunaan FLAIR menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif untuk mengakses dan menggunakan berbagai embedding dan dataset. Selanjutnya, pada kesimpulan implikasi, potensi penggunaan FLAIR dalam penelitian dan industri dengan kemudahan penggunaan dan fleksibilitas yang ditawarkan, FLAIR memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan dalam berbagai proyek penelitian dan aplikasi industri. Peneliti dapat dengan cepat mengembangkan dan menguji model NLP yang kompleks, sementara praktisi di industri dapat mengimplementasikan solusi NLP yang efisien dan efektif. Yang kedua, dampak pada pengembangan model NLP di masa depan. FLAIR membuka peluang untuk mengembangkan model NLP yang lebih inovatif dan efisien dengan kemampuan untuk menggabungkan berbagai embedding dan dukungan untuk eksperimen hypermeter. FLAIR mendorong penelitian lebih lanjut dalam bidang NLP dan memungkinkan pengembangan model yang lebih canggih. Selanjutnya, kesimpulan pada keterbatasan penelitian. Batasan dataset yang digunakan penelitian ini menggunakan dataset yang terbatas pada beberapa tugas NLP standar. Hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk semua jenis teks atau bahasa yang berbeda. Keterbatasan dalam generalisasi hasil model yang dikembangkan dan diuji dalam penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam generalisasi ke konteks yang berbeda atau tugas NLP yang lebih kompleks. Pengujian yang lebih lanjut diperlukan untuk memastikan performa yang konsisten dalam berbagai kondisi. Ketergantungan pada implementasi dan pengaturan hypermeter performa model sangat dipengaruhi oleh implementasi teknis dan pengetahuan hypermeter yang digunakan. Perubahan kecil dalam pengaturan ini dapat mempengaruhi hasil akhir, sehingga diperlukan uji coba yang mendalam untuk menemukan konfigurasi terbaik. Terima kasih, hanya itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.